Mengejutkan, istri Habib Bahar dan para syarifah mendatangi rumah Nikita Mirzani di Petukangan Selatan Pecet Pesanggerahan Jakarta Selatan, Minggu, 15 November 2020, sekitar jam 13. Kedatangan istri Habib Bahar dan para syarifah langsung ditemui Kapolsek Pesanggerahan Kompol Rosiana Nurwidayati. Kompol Rosiana mengatakan Nikita Mirzani tidak ada di rumah dan akan menyampaikan keinginan para syarifah untuk bertemu artis kontroversial tersebut. Begitu juga RT dan RW tempat tinggal Nikita Mirzani mengatakan artis yang pernah diciduk terlibat prostitusi itu tidak ada di rumah. Istri Habib Bahar berkoordinasi dengan Kapolsek Pesanggerahan Kompol Rosiana Nurwidayati untuk mempertemukan dengan Nikita Mirzani. Selain itu, istri Habib Bahar memberi batas waktu 2 hari untuk meminta bertemu dengan Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani tidak mau berjumpa atau minta maaf, seluruh wanita muslimah akan mengepung rumah Nikita Mirzani, pungkasnya. Mengejutkan, video pendek berisi pernyataan Panglima TNI soal persatuan dan kesatuan negara dianggap sebagai respons atas pernyataan Habib Rizik Syihab. Respons cepat Panglima TNI itu diduga kuat sebagai peringatan atas pernyataan HRS dalam ceramahnya saat memperingati Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Barat Sabtu malam, 14 November 2020. Analis intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta mengatakan, dilihat dari sisi waktu, pernyataan Panglima TNI muncul setelah pembelaan HRS terhadap prajurit Serda BDS pada kasus video Ahlan wa Sahlan Habib Rizik pada 10 November 2020. Kalau dari waktunya memang pernyataan Panglima TNI ini muncul pasca ada ucapan HRS yang komentar terkait prajurit TNI yang dihukum karena video viral. Tetapi saya lihat tidak spesifik ke arah sana, namun secara general TNI melihat ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dan TNI akan melawan pihak tersebut, katanya, 15 November 2020. Dia menjelaskan, secara visual, saat menyampaikan pendapatnya, Panglima TNI menggunakan pakaian tempur. Ia juga didampingi para Panglima Komando Utama, Kotama, yang berjejer di belakangnya. Menurut dia, penampilan visual itu memberi pesan kuat kepada publik. Pernyataan Panglima TNI nampak jelas memberikan pesan kepada prajurit TNI, tetapi juga sangat kuat ditujukan kepada semua pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dibungkus dengan berbagai identitas. Pesan ini cukup kuat apalagi ditunjukkan dengan Panglima TNI yang didampingi para Panglima Kotama dengan pakaian tempur, katanya. Menurut dia, sangat wajar Panglima TNI tampil dengan visual syarat pesan simbolik itu. Sebab, TNI memiliki tugas utama menjaga pertahanan negara. Meski demikian, Stanislaus menilai pesan visual dan pesan verbal pangkuan tidak berlebihan. Sebagai Panglima TNI yang tugas pokoknya menjaga pertahanan negara sangat wajar, dan memang harus seperti itu. Peringatan dini ini penting, sehingga bisa menekan pihak-pihak yang mau coba-coba mengganggu NKRI, ungkapnya. Dia menambahkan, pernyataan Panglima TNI itu bakal memberi efek kejut bagi siapa saja yang ingin memecah belah NKRI. Pesan simbolik dan verbal Panglima TNI itu tentunya bakal membuat pihak-pihak yang ingin melaksanakan aksinya untuk memecah belah bangsa Indonesia jadi berpikir ulang. Saya kira ini justru membuat pihak-pihak yang ingin mengganggu NKRI jadi berpikir lagi untuk melaksanakan aksinya.
TNI tidak akan main-main, katanya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memberikan pernyataan tegas mengenai kondisi stabilitas nasional di Indonesia. Hadi Cahyanto memberikan ancaman kepada para perusuh yang ingin merusak kondisi persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Pria tersebut menjelaskan bahwa para perusuh ini harus siap untuk berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pernyataan tegas tersebut disampaikannya pada unggahan akun YouTube Minggu 15 November 2020. Dalam video tersebut juga Marsikal Hadi Cahyanto mengingatkan agar masyarakat tidak gampang terprovokasi oleh adanya perusuh berbungkus politik identitas. Ia menjelaskan bahwa provokasi identitas tersebut bisa merusak persatuan dan kesatuan di tanah NKRI. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas, katanya lagi. Setelah menjelaskan hal tersebut, Marsikal Hadi Cahyanto langsung menjelaskan ancaman yang siap dihadapi para perusuh. Ia kemudian menegaskan, prajurit TNI merupakan alat pertahanan utama negara Republik Indonesia dan siap melindungi seluruh warga negara. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, imbuh Panglima TNI. Dengan tegas ia memberikan ancaman kepada para perusuh yang berani mengganggu persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI, hidup rakyat. NKRI harga mati tutupnya. Menurut Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, Enten Tabah Dikdoyo, Marsikal Hadi Cahyanto harus menjelaskan secara gamblang pernyataannya tersebut agar publik tak bertanya-tanya. Pernyataan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan menindak siapapun yang mengganggu persatuan bangsa masih ngembang dan belum jelas. Kalau umumkan sesuatu harus jelas, tegas terhadap apa yang diumumkan. Jangan membuat publik bingung. Bagaimana dan siapa perusak persatuan tersebut? Apakah ustadz atau ulama? Kata Enten Tabah Dikdoyo kepada redaksi Gelora.co, Minggu 15/11. Menurut mantan Jenderal Polisi ini, bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa perusak persatuan paling nyata adalah pihak-pihak yang hendak mengubah ideologi Pancasila, Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini yang tampak jelas perusak persatuan yaitu yang pro-komunis, yang membangun hubungan mesra dengan negara komunis. Ini jelas melanggar KUHP pasal 107I. Melanggar UUD 1945 dan KUHP pasal 107A sampai dengan 107F, tegasnya. Atas dasar itu, ia mendesak agar Panglima TNI kembali menjelaskan secara gamblang maksud dan perkataannya soal perusak bangsa. Saya ingatkan Panglima TNI, kalau mau menindak pemecah belah persatuan, tindaklah yang mau ubah Pancasila dan UUD serta KUHP, bukan ulama atau ustadz yang selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai amanah UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, demikian Enten Tabah. Video pendek berisi pernyataan Panglima TNI soal persatuan dan kesatuan negara dianggap sebagai respons atas pernyataan Habib Rizik Syihab. Respons cepat Panglima TNI itu diduga kuat sebagai peringatan atas pernyataan HRS dalam ceramahnya saat memperingati Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Barat Sabtu malam, 14 November 2020. Analis intelijen dan keamanan Stanislaw Srianta mengatakan, dilihat dari sisi waktu, pernyataan Panglima TNI muncul setelah pembelaan HRS terhadap prajurit Serda BDS pada kasus video Ahlan wa Sahlan Habib Rizik pada 10 November 2020.